Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an musannifi hadal kitab samahatal wajih Asy-Syaikh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa an muassis al-ma'had ya maftuh wa bu'nya marfu'ah wa radhiyallahu bihim anna, amin. Santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk dalam pembahasan Ismullah Ar-Rahman. Allah dengan tajallinya sebagai Ar-Rahman menempati arsy atau singgasananya. Dengan Ar-Rahman juga Allah menguasai menjadi menegak. Dengan Ar-Rahman juga Allah tegaskan sebagai penguasa tunggal saat hari kiamat. Al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Akan tetapi ada juga ayat lain yang menegaskan saat hari kiamat Allah bertajalli dengan sifat Allah sebagai Al-Qahhar. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Ayat lengkapnya, amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyundhira yaumat talaq yauma hum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Rafi'ud darajat, Allah adalah zat yang maha tinggi derajatnya. Dzul arsy, yang memiliki arsy. Yulkir ruha, yang mengutus ar-ruha pada malaikat Jibril, min amrihi, dari sebagian perintah Allah. Min amrihi, dari perintah Allah, maaf, min amrihi, dari perintah Allah, alaman, atas orang-orang, yasha'u, yang berkehendak, siapa Allah, min ibadihi, dari para hamba Allah, liyunzira, agar supaya memberi peringatan, agar memberi peringatan siapa? Jibril, yaumat talaki, pada hari pertemuan, yakni tentang hari pertemuan atau maksudnya hari kiamat. Yaumat talak itu hari kiamat. Yauma,
yakni pada hari, yauma pada hari, hum adapun mereka para hamba Allah, barizuna bangkit dari kubur, barizuna bangkit dari kubur, la yakhfa tidaklah tersembunyi, alallahi atas Allah, minhum dari kalangan hamba-hamba Allah, apa yang tidak tersembunyi, syai'un apa sesuatu apapun, tidak ada sesuatu apapun yang lepas dari pandangan Allah, semuanya nampak, semuanya terlihat. Limanil mulkul yaum, liman milik siapakah, al mulku kekuasaan, al yauma pada hari itu, lillahi milik Allah, al wahidi yang maha esa, al qahhari yang maha mengalahkan, yang maha memaksa, yang maha tidak tertandingi. Surat Al-Ghafir ayat 15 dan 16. Fallahu maka adapun Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, yaqulu berfirman siapa Allah, hadzal qaula pada firman ini, pada pernyataan bahwa hari kiamat itu ada di bawah genggaman Allah yang maha esa, yang maha memaksa, yang maha berkehendak, yang maha tidak terkalahkan. Kapan itu? Ba'dan nafkhatis tsaniyah, setelah tiupan trompet sangkakala yang kedua. Setelah tiupan trompet sangkakala yang kedua, liidharil qudrati untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Jadi nanti ada trompet dua kali bunyi trompet. Yang pertama trompet saat dimulainya hari kiamat, semuanya yang masih hidup mati, dan yang terakhir mati adalah malaikat yang meniup trompet sangkakala. Jadi tidak ada lagi kehidupan, yang ada hanya Allah. Itu trompet yang pertama dibunyikan. Tidak ada satupun yang hidup, bahkan semut atau mungkin sel-sel yang kecil semuanya binasa, semuanya mati, tidak ada yang hidup. Itu trompet yang pertama. Trompet yang kedua, setelah semuanya mati, yang pertama kali, kemudian setelah semuanya mati, lalu Allah memerintahkan malaikat peniup trompet sangkakala untuk niup trompet yang kedua. Lantas ditiuplah trompet yang kedua. Setelah itu semua manusia, semua makhluk, mulai dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir, semuanya bangkit. Ini barizun, semuanya bangkit. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, amata telah mematikan siapa Allah, hum pada seluruh makhluk, kama sya'a sebagaimana barang, sya'a yang berkehendak siapa Allah.
wa ahya, dan menghidupkan siapa Allah, wa ahya, dan menghidupkan siapa Allah, hum pada seluruh makhluk, indama sya'a, dengan kondisi atau keadaan bagaimanapun sekehendak Allah. Jadi tidak ada riwayat menjelaskan setelah ditiupnya trompet sangkakala mati semua, setelah itu berapa jarak waktu dari trompet pertama sampai trompet kedua itu berapa jarak, tidak ada riwayat. Sekehendak Allah. Fakullun, maka adapun seluruh makhluk, makhurun, takluk, tahta qudratihi, di bawah kekuasaan Allah, wa qahrihi, dan di bawah penaklukan Allah, wa yudillul amru, dan menjadi al-amru apa perkara, ala ma huwa alaih, sebagaimana huwa adapun perkara alaihi pada posisinya, pada keadaannya. Wa yazdadul mauqifu, dan yazdadu bertambah, al mauqif apa keadaan, syiddatan bertambah susah, wa karban, dan bertambah menakutkan atau sangat menyedihkan, wa tamujul qiyamatu, wa tamuju, dan bergelombang, al qiyamatu apa kiamat, bi ghamarati asma'il qahri wal jabaruti, bigomaroti, dengan kesengsaraan asma'il qahri, yakni melalui asma-asma Allah yang bersifat al-qahr, keterpaksaan. Jadi Allah maha memaksa begitu, semuanya tunduk, wal jabarut, dan keharusan. Tidak ada yang bisa menolak perintah Allah waktu itu. Kamu masuk neraka, sami'na wa ato'na. Kamu masuk surga, sami'na wa ato'na. Semuanya makhluk pada waktu itu beriman. Tidak ada lagi yang bisa menolak perintah Allah. Tidak seperti di dunia. Kalau di dunia, betapa banyak manusia yang melanggar perintah Allah, tapi nanti di akhirat gak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Hatta yakuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yakuma Rasulullah, berdiri siapa Rasulullah, lisyafaati, untuk memberi syafaat. Penjelasan ini satu nafas dengan riwayat hadis tentang hari kiamat di dalam hadis panjang Rasulullah saat Isra Mi'raj. Kita tahu, perhatikan, seluruh umat manusia pada waktu itu mereka kebingungan teramat sangat. Semuanya sudah tidak bisa mengandalkan apa-apa. Yang dulu kaya raya, hartanya sudah tidak berguna lagi. Yang dulu menjadi pejabat yang disegani, yang ditakutin, tidak berlaku lagi pada waktu itu. Bapak tidak bisa lagi membela anaknya. Anak tidak bisa lagi minta tolong ke bapaknya. Semuanya waktu itu sedang kebingungan. Lantas mereka datang ke Nabi Adam, dan semua nabi-nabi didatengin.
Dan hampir semua nabi-nabi memberikan jawaban yang sama. Nafsi, nafsi. Sudah urusan kita sendiri-sendiri. Dikatakan, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdaba ba'dahu mislah. Tuhanku sekarang ini sedang murka dengan kemurkaan yang belum pernah Allah melakukan kemurkaan seperti ini sebelumnya, dan setelah ini tidak akan lagi murka seperti ini. Jadi pada waktu itu umat manusia dalam ketakutan yang teramat sangat. Maka di sini limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Setelah umat manusia datang ke semua nabi dan semua nabi tidak bisa memberikan pertolongan, lantas Nabi Isa sebagai nabi terakhir sebelum menyuruh umat manusia datang ke Rasulullah, Nabi Isa bilang, coba datang ke Muhammad. Maka umat manusia datang ke Nabi Muhammad setelah mengeluhkan dan minta bagaimana kondisi umat manusia. Lantas Rasulullah bersujud di bawah arsy dan memohon kepada Allah. Saat itulah Allah memberikan syafaat kepada umat. Saat itu Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk memberi syafaat kepada umat manusia. Ini yang dimaksud hatta yakuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis syafaati. Allahumma salli ala dinil fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kalian percaya kalau Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada kita? Kalian percaya kalau hanya Rasulullah yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat di saat umat manusia kelak itu dalam keadaan genting? Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang tua kita juga, keluarga kita juga termasuk yang mendapatkan syafaat pertama dari Rasulullah. Faturfa'u, maka setelah Rasulullah punya izin khusus memberi syafaat, faturfa'u, maka terangkatlah jami'u ahkami asma'il qahri wal adab, semua hukum-hukum dari asma Allah yang bersifat al-qahri wal adab, asma-asma Allah yang maha memaksa dan yang mendatangkan adab, semuanya terangkat. Wata ummu, dan menjadi umum. Ahkamu asma'ir rahmah, apa hukum-hukum dari sifat-sifat Allah ar-rahmah wal hanan, sifat-sifat kasih sayang Allah, wal hanan, dan kelembutan. Jadi setelah itu sudah Allah gak pakai lagi Al-Qahar, Jabbar, Jabarut, Al-Jalal, gak dipakai. Semuanya mengacu pada sifat Allah Ar-Rahman dan Al-Hanan. Allahumma salli ala Muhammad. Wa tudafu, dan ditambahkan rahmatud dunia. Apa rahmat dunia? Rahmat dunia yang cuma satu itu, kemarin kita sudah bahas ini. Rahmat dunia yang cuma satu itu ditambahkan ilat tis'ati wa tis'ina juz'an,
menjadi 99 juz'an bagian min rahmatir rahman, dari kasih sayang Allah yang maha kasih sayang. Wa yasbutu ar-rahmanu, wa yasbutu dan menjadi tetap ar-rahmanu, apa sifat Allah ar-rahman. Yang disuruh masuk ke neraka, masuk neraka. Allah menyuruh masuk neraka, Allah menyiksa hambanya yang dulu dosa di dunia sebagai bentuk rahmat Allah. Yang disuruh ke surga karena rahmat Allah. Ini jadi yang berlaku pada waktu itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fala hukma li siwahu, maka tiadalah hukum li siwahu, dari selain sifat rahman, nafidun, yang berlaku. Jadi hanya hukum dari sifat Allah sebagai rahman yang berlaku saat itu. Wala amro illa lahu qaimun, wala amro, dan tiadalah satu perkara illa kecuali lahu, bagi amr, qaimun, mengerjakan. Artinya tidak ada perintah Allah yang tidak dikerjakan, itu maksudnya. Wal jami'u, dan adapun seluruh makhluk pada waktu itu lahu, kepada Allah, raki'un wasajidun, beruku dan bersujud. Artinya sami'na wa ata'na, tidak ada lagi pembangkangan. Pembangkangan pertama kali atas perintah Allah dilakukan oleh iblis saat disuruh sujud ke Nabi Adam, nggak mau nah itu iblis. Saat itu sudah nggak ada lagi, mau yang iblisnya, mau yang malaikatnya, seluruh makhluk pada waktu itu tidak ada lagi yang bisa menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ba'da dzalika minal hasri wal hisab fayakunu lirrahman. Fama, maka apa-apa, ba'da dzalika, setelahnya yang demikian itu, setelahnya Rasulullah bisa memberikan syafaat, minal hasri, dari kumpulnya seluruh makhluk, wal hisabi, dan saat hisabnya manusia, fayakunu, maka ada apa ma lirrahmani, ialah untuk zat yang maha kasih sayang. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. In kullu man, tiadalah seorang pun, in kullu man, tidak ada seorang pun, fis samawat, baik yang di langit, wal ardi, dan juga di bumi, illa kecuali atir rahman, datang kepada Allah yang rahman, abdan, sebagai hamba. Kalau sekarang pada hakikatnya seluruh makhluk adalah hamba Allah, tapi tidak semua yang hidup di bumi ini mengakui sebagai hamba Allah. Ada yang menjadi hambanya berhala, ada yang menjadi hambanya harta, ada yang menjadi hambanya kekuasaan, ada yang menjadi hambanya kesenangan, hambanya
hawa nafsu, bahkan hambanya setan. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu di dunia. Tapi nanti di akhirat semuanya mengaku sebagai hamba Allah. Baik yang ketika di dunia menjadi orang kafir, apalagi yang ketika di dunia apalagi yang ketika di dunia menjadi kaum mukmin seperti santri Al-Munawwariyah. Amin Allahumma amin. Hattal adab, bahkan sampai adab sekalipun, hattal adab, bahkan sampai adab pun, yakunu ada apa adab, min hadratir rahman, datang dari Allah sebagai zat yang rahman. Sebagaimana firman Allah, inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Inni sesungguhnya aku, akhafu takut siapa aku, ayyamassa pada akan menimpa, ayyamassa pada akan menimpa ka kepada kamu, adzabun apa siksaan, minar rahman dari zat yang maha kasih sayang. Jadi bukan menggunakan kata saya takut mendapatkan adab dari zat yang maha memberi adab. Itu maksudnya, tidak seperti itu. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, idza tajalla, ketika bertajalli siapa Allah, alal kauni, atas alam semesta, bi asma'il izzati wal jabarut, dengan sifat-sifat Allah al-izzah wal jabarut, yang maha sifat-sifat Allah yang bersifat keperkasaan, wal jabarut, dan sifat yang keras, sifat yang tiada tertandingi gitu. Lasarul kaun, niscaya menjadi al kaunu apa alam semesta, adaman ialah tidak ada, fil hali seketika. Kalau Allah murka ke alam semesta ini dengan sifat Allah yang jabarut, al-qahr, al-jalal, al-jabbar, maka seketika itu juga alam dunia, alam semesta ini musnah. Jadi seketika itu juga musnah seluruh yang ada. Ini maksudnya. Idlaulal adabu, karena kalau tidak ada adab, latasarmada, niscaya mengekal, al-ghadabu apa kemurkaan Allah. Lida, oleh karena itulah, famin tamami rahmatihi, maka termasuk dari kesempurnaan rahmat Allah Ta'ala, ayyakunal adabu, ialah menjadi al-adabu apa siksaan, min hadrati ismihi ta'ala, datang dari ism atau sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman, yang Rahman. Ada satu kisah, Sami'a Abu Yazid radhiyallahu an,
Sami'a mendengar. Abu Yazid, siapa Abu Yazid radhiyallahu an? Mendengar siapa? Rojulan, seorang pria, yakra'u, yang membaca. Siapa rojul? Membaca satu ayat. Bunyi ayatnya, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu lasyadidun, sungguh menyedihkan, sungguh sangat dahsyat. Lasyadidun, sungguh sangat dahsyat. Mendengar ada yang membaca ayat seperti itu, sesungguhnya azab Tuhan kalian itu sangat dahsyat. Faqala, kemudian berkata siapa Abu Yazid, batsi asyad, siksaanku lebih dahsyat. Jadi dia bilang begini, ada yang membaca firman Allah, sesungguhnya azabnya Allah itu sangat dahsyat. Abu Yazid bilang, lebih dahsyat azab saya. Si Abu Yazid bilang, lebih dahsyat adab saya dibandingkan adabnya Allah. Itu wadhalika, dan yang demikian itu li'anna batsyallahi ta'ala, karena sesungguhnya adab Allah bi khalqihi, kepada makhluk Allah, huwa, adapun batsyullah, batsyu rahmatin, ialah azab rahmat. Wa batsyul insani, dan adapun azabnya seorang manusia, yakunu, ada apa batsul insan, bi ghairi rahmatin, tanpa rahmat. Hukuman dari seorang ayah, hukuman dari orang tua kepada anaknya itu mungkin menyakitin, tapi itu merupakan hukuman kasih sayang. Beda dengan hukuman orang yang gak dikenal, dengan hukuman orang-orang di jalanan umpamanya. Termasuk di pondok ini juga, kalau ada yang memberi hukuman karena kemarahan, karena kejengkelan, atau karena mungkin ada santrinya disuruh-suruh sama cacaknya untuk keperluan cacaknya atau mbaknya, lantas gak mau, kemudian si santri berbuat salah yang seharusnya dihukum satu, kemudian dihukum berlipat ganda. Nah itu berarti pelanggaran. Itu menghukum karena hawa nafsu, bukan karena kasih sayang. Tidak boleh di pondok ini ada seperti itu. Menghukum santri boleh, tapi harus hukuman kasih sayang. Kenapa kamu terlambat? Nulis surat Al-Fatihah, nulis sholawat Fatih 100 kali, setor hafalan 3 juz. Nah itu kasih sayang. Kalau umpamanya dihukum, kenapa kamu terlambat? Lompat kamu dari masjid. Wah, itu salah itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Aro'aita, ini kaitannya dengan azab Allah yang bersifat rahmat. Aro'aita, tidakkah kamu melihat, man yamutu, pada orang yang mati, fil zalazili, tidakkah kamu melihat pada orang yang mati fil zalazili, dalam tertimpa, apa zalazil itu? Gempa, mungkin keruntuhan bangunan umpamanya. Wa yuhraku, dan orang yang mati karena terbakar, fil barokin, di gunung berapi umpamanya, atau di gundukan api yang membara.
wal haraik, dan mati karena kebakaran, waman, dan orang yuqatta'u, yang terputus apa anggota tubuhnya orang itu, fil hawadisi, dalam satu tragedi atau kejadian, wattasadamat, dan tabrakan. Tidakkah kamu coba melihat orang yang mati karena keruntuhan bangunan, mati seketika, atau dia terbakar, kena bom, kena tembak, atau kena tabrak, atau mungkin sebagian anggota tubuhnya putus, naudzubillah. Kullu haula, semua orang-orang yang mati dalam kondisi seperti itu, la yash'uruna bi syai'in, mereka itu tidak merasakan apa-apa, yang betul-betul mati atau kecelakaan dengan kondisi yang sangat parah. Sini dikatakan la yash'uruna bi syai'in, mereka enggak merasakan apa-apa. Yang merasakan itu mungkin kalau tabrakan kemudian cuman jatuh dan terseret di tanah, itu lukanya enggak seberapa, itu terasa sakit. Tapi kalau sudah, mohon maaf, tabrakan kepalanya pecah umpamanya, naudzubillah, mereka tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Li'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala min rahmatihi, termasuk dari rahmat Allah, rakkaba, telah menyetel siapa Allah, al insana, pada manusia. Istilahnya apa? Ya, sudah menyetel organ-organ perasaan manusia itu. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah hu, pada insan, idza halathu mufaja'atun, idza halat, ketika halat mengejutkan atau menakutkan, hu, pada insan, mufaja'atun, apa satu kekagetan, apa satu hal yang bikin shock setengah mati gitu, mufaja'atun adimatun, satu kekagetan yang luar biasa, au alamun syadidun, atau tertimpa rasa sakit yang teramat sangat, bukan rasa sakit yang nanggung. Ja'alahu, menjadikan siapa Allahu kepada insan, yafkudul wa'ya wal ihsas, maka dia itu yafkudu, hilang, al wa'ya, yafkudul wa'ya, hilang kesadaran, wal ihsas, dan ingatan. Orang kalau sudah tertimpa satu kecelakaan yang luar biasa, dia tidak merasakan sedikit pun. Lihat, Gus Zulfan berani bicara seperti ini karena Gus Zulfan pernah mengalami satu kejadian, sampai dulu masuk TV tahun 2006. Gus Zulfan pernah naik bis menuju ke Bali. Di Banyuwangi itu, tempatnya itu di Bajul Mati, Gus Zulfan ingat. Bisnya itu kan ngebut malam, tengah malam, bisnya langsung masuk jurang. Yang paling parah waktu itu Gus Zulfan saja, karena duduk di paling depan, sampai kebentur kaca, langsung hilang kesadaran. Taunya barang-barang ada yang ngambil, ditolong, tapi barang-barang diambil, tas-tas semua habis, semuanya hilang. Gus Zulfan merasakan kesadaran ketika sudah ada di rumah sakit. Saat di bis banyak orang nolong-nolong itu, ada perasaan dan tahu, ada yang ngangkat, ada, semua tahu. Semuanya tahu-tahu sudah ada di rumah sakit. Jadi Gus Zulfan mengalami itu. Bis masuk jurang. Dan yang paling parah itu memang Gus Zulfan sampai disebut di dalam TV itu sebagai kernet katanya. Ya,
disebut di TV karena dia salah itu 2026. Gus Zulfan ingat 2006, maaf. 2006. Jadi peristiwanya 20 tahun yang lalu, dan sampai sekarang sisanya tabrakannya masih ada bengkaknya ini. Jadi betul-betul kalau yang pernah juga jatuh dari sepeda motor, tergelincir tangan, yang karena begitu sakit, tapi terasanya sakit sekali. Kalau sudah kejadiannya luar biasa, rasa sakit itu tidak terasa sama sekali. Kalau sudah hampir sembuh, baru rasa sakitnya, nyerinya akan timbul. Gino boboten. Emang kalian punya pengalaman kok tanya gino boboten? Mudah-mudahan selamat semuanya. Ini yang jadi Gus Zulfan bisa merasakan ini. Jadi kalau sudah capek sekali, sudah gak kuat, kondisi tubuh dengan keadaan fisik yang lemah, tahu-tahu pingsan, ya sudah gak merasakan lagi. Kenapa? Karena sudah di luar batas kemampuan diri. Jadi setiap orang itu ada batas kemampuannya masing-masing. Kalau sudah dia merasakan satu kondisi di luar kemampuannya, seketika itu dia akan pingsan. Ini hilang kesadaran. Fala yakadu yas'uru bisyai'in, fala yakadu, maka hampir saja tidak la yas'uru, tidak merasakan bisyai'in, dengan sesuatu apapun. Jadi nggak merasa apa-apa. Ini termasuk rahmat Allah. Bayangin, maaf, kalau tertimpa musibah yang luar biasa, musibah yang sangat mengerikan, kemudian dia masih bisa merasakan sakit, maka kalian lihat, maaf, itu karena itu kenapa tidak hal itu tidak heran kenapa kalau kita lihat atau yang dianu sesuatu terjadi tabrakan yang sangat luar biasa, orang yang tertimpa tertimpa rasa sakit dan kaget itu, mereka nggak bisa bicara karena pada waktu itu nggak merasakan apa-apa. Kalau sakitnya keseret, aduh. Tapi kalau sudah rasa sakitnya di luar kemampuannya, dia sudah pasrah, dan seketika itu juga rasa sakit dan rasa sadarnya hilang. Ini termasuk rahmat Allah. Ini hatta innar rajula, sehingga sesungguhnya seseorang minhum, dari mereka, tasdumu, menabrak, hu pada rojul, sayyaratun, apa mobil, wayungkolu, dan dipindahkan siapa rojul, ilal mustasfa, ke rumah sakit, walayakadu yatadakkar, walayakadu, dan hampir tidak, yatadakkaru, mengingat siapa rojul, hampir tidak mengingat siapa rojul, ma, pada apa-apa, asoba, yang menimpa, apa ma, hu, pada rojul, wala madza hadasalahu, dan juga tidak ingat atau tidak merasakan apa yang terjadi lahu, bagi rojul. Dalika, adapun yang demikian itu, min ismihi ar-Rahman, termasuk dari sifat Allah sebagai Rahman. Farahmatur Rahmani, maka adapun rahmat Allah yang Rahman, maka adapun rahmat Allah yang Rahman, hiya rahmatu imtinanin, itu merupakan rahmat anugerah. Jadi diberikan oleh Allah secara umum, tidak milih-milih. Semua makhluk Allah mendapatkan rahmat Allah ar-Rahmaniyah.
Yamtannu, yang menganugerahkan. Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, biha, dengan rahmat rahmaniyah, ala kulli khalqihi, kepada seluruh makhluk Allah, bi ghairi amalin, dengan tanpa sebab amaliyah, atau dengan tanpa sebab ibadah atau amaliyah. Amilu, yang melakukan siapa para makhluk, amilu, yang melakukan siapa khalq, hu, pada amal, au khairin, atau karena kebaikan, qaddamu, yang melakukan siapa khalqu, hu, pada khair. Fahia, maka adapun rahmat Allah Ar-Rahmaniyah, syamilatun, ialah mencakup, likulli syai'in, bagi segala sesuatu, tanpa terkecuali. Sebagaimana firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', wa rahmati, dan adapun rahmatku, wasi'at, mencakup apa rahmatku, kulla syai'in, pada segala sesuatu. Ayat lainnya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta, melampaui siapa engkau, kulla syai'in, pada segala sesuatu, rahmatan, yang bersifat rahmat, wa ilman, dan bersifat ilmu. Maksudnya sebagai rahmat Allah dan sebagaimana apa yang diketahui oleh Allah ini. Hatta, sehingga, inna rahmatahu, bahwasanya rahmat Allah, hadhihi, ini rahmat Allah Ar-Rahmaniyah ini, wasi'at, melampaui apa rahmat Allah, asma'ahu, pada asma Allah yang lain, wasifatihi, dan pada sifat-sifat Allah yang lain. Fa'adharat, maka menampakkan apa rahmat Allah, ha, pada rahmat rahmaniyah, lil wujudi, bagi seluruh alam semesta. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tentang rahmat Allah Ar-Rahmaniyah. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah, sebagai kesimpulan, rahmat Allah Ar-Rahmaniyah. Jadi ada rahmat Ar-Rahmaniyah, ada rahmat Ar-Rahimiyah, yang insya Allah akan kita teruskan besok. Rahmat Ar-Rahmaniyah itu adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah tanpa terkecuali.
Rahmat Allah Ar-Rahmaniyah ini juga berlaku baik di dunia juga di akhirat. Kita sebagai hamba Allah yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, mengakui bahwa kita ini adalah hamba Allah, dengan semakin mengenal sifat Rahmaniyah Allah, maka sejatinya kita harus semakin bisa beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, beribadah kepada Allah dengan penuh rasa syukur. Kita tergolong kaum mukmin yang sudah mengakui sebagai hamba Allah di dunia, di mana banyak sekali hamba Allah yang tidak mengakui sebagai hamba Allah di dunia, tapi nanti mereka juga pasti akan mengakui ketuhanan Allah Subhanahu. Ini pengajian kita malam hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.